Terima kasih, Ibu Sarah. Terima kasih to Float Indonesia. Selamat siang, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dan selamat datang. Terima kasih sudah hadir di acara webinar hari ini. Eh, Semoga kita bisa berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat ya tentang apa dan kenapa harus sertifikasi ISO. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Khalid Hasan Hidayat. Saya auditor ISO 9001 2015 dengan sertifikasi internasional dari IRCA. Latar belakang profesional saya di bidang research and development, product development, dan business development. Dan pendidikan saya latar belakangnya di chemical engineering dari Kagoshima University, Jepang. Baik, eh, saya mulai webinar ini membahas masalah ini dengan menjawab apa itu ISO. Saya seorang berlatar belakang kimia akan melakukan pendekatan dengan perspektif dari orang kimia. Gitu ya. Dari dalam kimia itu ada sebuah prinsip dalam kelarutan yang disebut like dissolve like. Gitu ya. Artinya senyawa yang memiliki kesamaan atau kemiripan itu cenderung akan lebih mudah untuk saling melarutkan dibanding senyawa yang saling berbeda. Senyawa yang polar akan cenderung larut dengan senyawa yang polar, senyawa non-polar cenderung larut dengan senyawa non-polar. Dan sebaliknya, yang berbeda akan susah larut, seperti halnya minyak dengan air. Misalnya. Itu beda polaritasnya cukup besar, sehingga akan sulit larut dengan air, perlu effort tertentu untuk mencampurkannya. Misalnya ditambahin harus ditambah dengan surfaktan, harus dengan pengadukan tertentu, mungkin perlu sampai ada pengadukan dengan getaran ultraviolet dan elektromagnetik dan sebagainya kayak gitu. Ultrasonik maksud saya, maaf. Ultrasonik dan sebagainya. Yang ingin saya highlight adalah uh, di sini perlunya kesamaan, kesetaraan itu akan mempermudah terjadinya kelarutan, gitu ya. Nah, kesamaan, kesetaraan dan sebagainya itu dalam istilah bahasa Yunani disebutnya isos, yang digunakan secara umum menjadi iso, yang artinya sama, setara, dan seterusnya. Istilah iso ini banyak dipakai di dunia ilmiah. Misalnya ada istilah isotermal, artinya dalam suatu sistem yang sama suhunya. Ada isobar, artinya ada kesamaan tekanan. Ada dalam kimia ada isomer, artinya ada senyawa dengan kemiripan atau kesamaan struktur atom dan sebagainya. Nah, ISO atau ISO ini kemudian diadopsi oleh Organisasi Internasional Standarisasi dan dijadikan nama dari organisasi tersebut menjadi ISO. Artinya, maksudnya organisasi standarisasi internasional ini bermaksud bahwa standarisasi ini adalah tujuannya untuk kesetaraan, kesamaan, dan sebagainya seperti itu. Jadi ISO itu bukan singkatan ya Bapak Ibu, bukan singkatan dari organisasi ini. Kalau disingkatkan ini IOS, International Organization for Standardization. IOS bukan ISO. Jadi jangan salah paham bahwa ISO itu bukan singkatan dari organisasi ini, tapi ISO itu artinya kesetaraan, kesamaan, dan sebagainya. Jadi standarisasi yang diciptakan oleh ISO itu adalah semangatnya untuk membuat kesetaraan atau kesamaan. Saya lanjutkan seperti tadi bahwa ISO itu penamaan sekali lagi, penamaan dari organisasi standarisasi internasional, bukan singkatan.
Ini merupakan organisasi internasional non pemerintah dan tidak terafiliasi. Jadi objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Berdiri pada tanggal 23 Februari 1947 di London, Inggris. Selanjutnya kantor pusatnya di Jenewa, di Swiss hingga sekarang. Telah menerbitkan lebih dari 25.000 standar internasional sejak 1947 saat berdirinya hingga sekarang. Dan beranggotakan Badan Standarisasi Nasional dari lebih dari 170 negara, dari 206 jumlah negara di dunia. Jadi ini sekitar 79%. Jadi sekitar 79% negara itu menjadi anggota dari ISO ini. Nah, yang 21% itu mohon maaf saya tidak tahu negara mana aja, tapi ada 21% yang belum menjadi anggota. Dan Indonesia diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional atau singkatannya BSN. Bapak Ibu sekalian yang banyak berkecimpung di bidang standarisasi, bidang ISO, dan sebagainya, pasti sudah familiar dengan BSN. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua. Apa sih standar itu? Kalau saya cari di Google, itu banyak sekali definisi dari standar, termasuk definisi dari BSN, dari macam-macam lah. Dan itu macam-macam definisinya, nggak cuma satu atau dua gitu, macam-macam. Saya tidak mau masuk ke ranah definisi itu, saya akan langsung masuk ke klasifikasi dari standarisasi itu. Yang pertama, standar itu adalah salah satu jenis spesifikasi. Spesifikasi itu adalah karakteristik, sifat, atau fitur spesifik yang harus dipenuhi oleh produk, layanan, atau proses yang aman, andal, dan sesuai tujuan. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya, ada ISO strip TS. Itu TS-nya itu Technical Specification. Artinya itu spesifikasi standar, technical specific standar yang ditentukan oleh ISO. Itu salah satu contoh bahwa spesifikasi itu juga bisa menjadi standar. Yang kedua, pedoman. Pedoman itu bisa rekomendasi, best practice atau praktek terbaik, atau pedoman untuk mencapai tujuan, untuk meningkatkan efisiensi atau memenuhi persyaratan peraturan. Contoh Bapak Ibu yang di industri pasti nggak asing lagi dengan GMP ya, Good Manufacturing Practice. Itu salah satu contoh dari standar yang berupa pedoman. Terus kemudian Bapak Ibu yang bergerak di bidang obat-obatan pasti sudah tidak asing lagi dengan CPOB misalnya. Cara pembuatan obat yang benar. Itu juga suatu pedoman yang menjadi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, persyaratan, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan adanya kesesuaian, kepatuhan, atau sertifikasi. Contohnya di ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. Di situ ada 10 klausul ya, yang klausul 4 sampai 10 itu isinya adalah persyaratan. Persyaratan bahwa organisasi itu telah menerapkan sistem manajemen mutu. Nah, kalau ingin memajukan sertifikasi, persyaratannya adalah harus memenuhi klausul-klausul itu, gitu. Contoh dari standar yang berupa persyaratan. Kemudian standar itu juga bisa berupa keseragaman atau konsistensi, yaitu referensi umum untuk proses desain, manufaktur, pengujian, dan evaluasi untuk menghindari kerancuan. Ini banyak sekali contoh-contoh pengujian dan sebagainya. Saya contohkan ASTM misalnya, American Standard of Testing Material, itu banyak mereka punya standar-standar pengujian dan sebagainya. Atau Japan Industrial Standard, itu juga banyak standar-standar pengujian. Atau Dutch Industry Normung,
Jerman, itu juga banyak tesnya. Juga SNI juga banyak untuk pengujian-pengujian standar. Misalnya, saya pernah baca standarisasi untuk pengujian karet, misalnya, untuk pengujian minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan sebagainya. Ada itu untuk keseragaman dan konsistensi dari produk tertentu. Kemudian yang kedua adalah jaminan untuk keselamatan. Ini memastikan keamanan, keselamatan eh, produk, layanan, dan proses untuk melindungi konsumen dari penggunaan. Uh, ini contohnya adalah yang paling terkenal ini di Indonesia ya, helm. Orang kalau tahu SNI itu pasti taunya helm. Oh, SNI yang di helm itu ya Pak. Gitu. Itu, salah satu yang sudah diterapkan di Indonesia, salah satu bentuk jaminan itu salah satunya adalah helm. Itu salah satu contoh standar jaminan. Kemudian next itu interkonektivitas. Ini Bapak Ibu kalau bekerja di bidang telekomunikasi, terus PLC, Programmable Logic Control, kemudian uh, IT dan sebagainya, pasti tidak asing lagi dengan interkonektivitas ini. Ada standar untuk protokol antar muka, format, atau untuk memfasilitasi sistem, produk, atau perangkat yang berbeda agar bisa beroperasi bersama. Saya contohkan misalnya ada Modbus. Nanti Bapak Ibu searching aja. Modbus itu bisa menghubungkan satu alat dengan alat yang lain dalam industri. Ada ASCII, American Standard for Communication of Information Interchange. Gitu. Itu contoh-contoh standar interkonektivitas. Kemudian kepatuhan hukum, yaitu standar normatif dan praktik industri untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, norma industri, atau kewajiban kontrak. Contohnya Bapak Ibu yang bisnisnya di bidang pertambangan misalnya, itu harus mematuhi undang-undang Minerba misalnya. Atau mungkin yang di bidang obat-obatan, pasti ada aturan dari Departemen Kesehatan tentang pembuatan obat, penggunaannya, dan sebagainya. Itu salah satu contoh standar yang berdasarkan kepatuhan hukum. Kemudian juga standar yang sifatnya internasionalisasi, yaitu harmonisasi dan kompatibilitas lintas negara, memfasilitasi perdagangan, kolaborasi, inovasi, dan dalam skala global. Kalau kita impor atau ekspor dalam ada namanya HS Code, Harmonization System Code. Itu isinya kode-kode ini. Jadi apa jenis barangnya, bentuknya apa, beratnya gimana, dan seterusnya. Itu ada kode-kode tertentu namanya HS Code. Ini memudahkan di kepabean. Jadi nanti ini klasifikasinya masuk mana, tarifnya berapa, dan sebagainya itu nanti akan mudah dideteksi dengan HS Code ini. Dan ini berlaku internasional. Berlaku internasional, sehingga mudah ketika ada ekspor ataupun impor itu HS Code-nya berapa. Nah, itu sudah tahu akan terdeteksi ini masuknya kemana. Seperti itu. Next, lantas apa standar ISO itu? Gitu. Standar itu ISO itu bisa berupa spesifikasi, bisa berupa pedoman, bisa berupa persyaratan, bisa berupa praktek terbaik atau best practice. Untuk apa? Untuk produk, untuk layanan, untuk proses, dan untuk sistem. Banyak. Cuman di webinar kali ini saya batasi untuk sistem ya. Pembicaraan saya skupnya untuk sistem, saya tidak membahas untuk produk, layanan, dan proses, tapi lebih ke sistem. Nah, standar ISO itu ditetapkan melalui konsensus standar ISO yang ditetapkan oleh para ahli
dari Komisi Teknis ISO, yang sekarang tuh ada sekitar 900-an ya, dari seluruh dunia, itu pakar-pakarnya semua tingkat dewa lah pokoknya, yang kompetensi, kapabilitas, dan kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Kemudian ada pemangku kepentingan, perwakilan industri, pihak berkepentingan lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini standarisasi ISO. Satu, untuk memastikan mutu, keamanan, dan efisiensi. Yang kedua, untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan. Dan yang ketiga, untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus standarisasi? Kan seperti itu. Ini jawabannya seperti itu. Yang pertama, tadi berkaitan dengan mutu dan sebagainya tadi ya. Itu ada perubahan paradigma dari tahun ke tahun, dari era ke era. Misalnya di era sebelum tahun 1900-an, ini untuk mutu ya, itu paradigmanya adalah quality inspection. Itu hanya terfokus pada produk. Ya udah, produknya dicek, yang memenuhi spek ya oke, kalau nggak memenuhi spek ya udah dicek. Udah segitu. Paradigmanya seperti itu di tahun sebelum tahun 1900-an. Kemudian berkembang sejak 1900 sampai 1940 itu paradigmanya berubah menjadi quality control. Jadi yang difokusnya tidak hanya produk, tapi juga prosesnya. Bagaimana sih supaya produk yang reject itu bisa dikurangi. Produk yang reject itu, jadi nggak hanya produknya yang dicek aja, tapi juga prosesnya perlu diperbaiki. Perlu dicek juga, benar nggak mesinnya udah sesuai belum, terus kemudian bahannya udah sesuai belum, manusianya punya kompetensi di bidang itu atau tidak, dan sebagainya. Prosesnya perlu diperbaiki juga. Itu paradigma quality control. Kemudian berkembang lagi mulai tahun 1940 itu quality assurance. Jadi selain fokus pada produk, pada proses, itu juga pada organisasi. Bahwa organisasi itu juga harus bertanggung jawab dalam kualitas produk yang diproduksi. Tidak hanya kualitas pengecekan di dalam pabrik, tapi juga selama pengiriman dan saat sampai di konsumen itu harus ada jaminannya. Sesuai nggak dan speknya? Sesuai nggak durabilitasnya? Jaminan yang diberikan, misalnya seperti itu. Kemudian berkembang lagi tahun 1980 hingga 2020 itu menggunakan total quality management. Total quality management itu selain tiga tadi ya, fokusnya pada produk, proses, organisasi, ada tambahan dua lagi, yaitu customer dan stakeholder atau pemangku kepentingan. Dan pendekatannya ini berubah total dari tiga paradigma sebelumnya. Kalau di tiga produk sebelumnya itu pendekatannya adalah pendekatan produk, di total quality management itu adalah pendekatan ke customer focus. Jadi kalau dulu itu bikin produk, saya bikin ini, tawarkan ke customer, kamu mau nggak beli? Kalau mau ya beli, kalau nggak ya. Sekarang beda pendekatan di total quality management. Tanya dulu customernya. Customer maunya apa? Produk seperti apa? Kebutuhannya seperti apa? Baru diciptakan produknya sesuai dengan kebutuhan customer. Itu ada perubahan yang sangat total di total quality management. Dan yang akhir-akhir ini mulai, sebenarnya ini baru mulai sih 2020, ini belum resmi mungkin ya di ini. Ada namanya Quality 4.0. Itu jadi selain 5 tadi ya, produk, proses, organisasi, customer, uh, kemudian stakeholder, itu ada tambahan dua lagi fokus yang harus dijadikan perhitungan, yaitu social, impact, dan environment. Jadi yang terakhir ini, kita sudah mempertimbangkan dampak sosial dan dampak lingkungan di dalam quality.
Ini perlu, kenapa perlu distandarisasi? Itu jadi setiap era itu punya standar sendiri-sendiri. Setiap paradigma menghasilkan standar sendiri-sendiri. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, misalnya nih, saat ini kita sudah di standar quality-nya adalah quality 5.0 paradigmanya. Perusahaan Bapak Ibu masih di level ini gitu, paradigmanya quality assurance. Kira-kira bagaimana? Itulah perlunya standarisasi agar kita bisa setara. Kembali lagi, standarisasi dari ISO itu tujuannya adalah kesetaraan. Agar kita setara dengan setara internasional. Next, tadi inovasi dan keberlanjutan. Inovasi ini sudah memberikan dampak yang luar biasa terhadap peradaban manusia yang banyak sebenarnya, tapi yang besar itu ditandai dengan adanya revolusi industri. Revolusi industri pertama itu dimulai dari tahun 1750 sejak ditemukannya mesin uap. Ya. Terus kemudian revolusi industri yang kedua itu sejak 1900-an, sejak ditemukannya mesin bakar, motor bakar dan listrik. Ini berbarengan dengan tadi paradigma tentang quality control, Bapak Ibu. Kenapa quality control itu baru mulai tahun 1900-an, padahal era industri itu sudah mulai tahun 1750. Ini sangat berpengaruh paradigma inovasi itu ke paradigma. Jadi mesin uap itu kan cara kerjanya digerakkan dengan mesin bertenaga uap. Uap itu dihasilkan dari eh, pemanasan air dalam boiler yang dipanaskan dengan bahan bakar, misalnya batu bara. Nah, semakin besar uap yang dihasilkan, akan semakin besar tenaga yang dihasilkan juga. Untuk menghasilkan uap yang besar, diperlukan pembakaran yang lebih besar. Ini kontrolnya tidak mudah. Bagaimana mengatur eh, uap, mengatur ini, berapa batu baranya. Itu pengaturannya tidak semudah eh, ketika mesin-mesin zaman sekarang yang dikendalikan secara elektronik. Sehingga tingkat kegagalannya itu juga tidak mudah. Makanya mengapa sudah 150 tahun masuk apa era revolusi industri. Itu paradigmanya masih quality inspection aja gitu, sampai 150 tahun. Karena membuat perubahan pada proses itu tidak mudah di mesin uap. Mengendalikan proses di mesin uap itu tidak. Baru setelah ditemukannya motor bakar, itu lebih terkendali. Motor bakar itu begini. Jadi pembakarannya itu terjadi pada chamber dengan ukuran tertentu. Tenaga yang dihasilkan itu berdasarkan ukuran chamber yang diciptakan. Jadi di situ bisa diperkirakan tenaganya, bisa dihitung, bisa diperkirakan, diukur dengan lebih presisi. Dan kemudian ditemukannya listrik, ini akan mempermudah lagi pengontrolan dari mesin-mesin itu, sehingga paradigmanya tadi kok menjadi quality control karena bisa mengendalikan prosesnya, sudah mulai bisa mengendalikan prosesnya. Paradigmanya berubah. Kemudian yang ketiga, eh, revolusi industri ketiga itu ditemukannya digital teknologi, di mana salah satunya adalah digital control pada sistem manufaktur ya. Itu lebih presisi dibanding era sebelumnya yang udah pakai elektrik tapi masih analog. Analog tuh masih pakai putar-putar switch, naik turunin engkel dan sebagainya kayak gitu yang pengendaliannya nggak terlalu presisi. Tapi dengan digital ini itu bisa kita set. Misalnya saya pengen suhu 100 gitu ya. Itu tinggal masukin aja input 100 derajat gitu.
Terus incrementnya berapa? Kecepatannya berapa? Oh, misalnya 10 derajat per menit. Bisa set gitu, tercapai tuh 100 derajat dalam 10 menit. Nah, setelah tercapai gimana? Dia akan terhenti. Jadi kalau misalnya suhunya 100, taruhlah 105 gitu ada toleransinya, itu pemanasnya akan mati sendiri secara elektrik, dikendalikan oleh komputer. Ketika suhunya kurang, otomatis akan naik. Sehingga dia terjaga pada ring tertentu sekitar 100 itu. Sehingga presisinya semakin baik, dengan mesin yang semakin presisi, eh, terkendali, itu tingkat rejectnya juga akan semakin berkurang, kualitinya juga akan semakin naik. Seperti itu. Kemudian mulai 2020 itu era revolusi industri keempat. Itu udah lebih canggih lagi. Menggunakan Internet of Things, IoT. Jadi kalau di digital teknologi tadi, itu kebanyakan pengendaliannya hanya pada satu mesin gitu ya. Tapi di era Internet of Things itu, nggak hanya satu mesin, tapi satu sistem produksi. Satu pabrik misalnya, itu bisa dikendalikan. Jadi kalau misalnya satu pabrik ada beberapa mesin gitu ya. Salah satu mesin misalnya fail, gagal. Dia akan memberitahukan kepada yang lain, oh tolong yang ini hentikan karena satu mesin ini fail. Dengan tingkat seperti itu, tingkat kegagalannya akan semakin kecil, semakin terkontrol, tingkat loss-nya semakin kecil, dan kualitinya juga semakin naik. Next-nya ini saya belum tahu kapan, dan belum tahu apa, 5.0. Tapi sepertinya tidak jauh-jauh akan segera mulai. Itu menggunakan artificial intelligence dan robotics. Kalau ini digunakan, ini benar-benar luar biasa. Artificial intelligence itu semakin banyak diinput, semakin pintar, tingkat kesalahannya semakin kecil, semakin mendekati sempurna. Robotics itu berjalan sesuai dengan data yang diberikan. Beda dengan manusia. Jadi robotik itu nggak kenal tanggal. Misalnya tanggal muda dengan tanggal tua itu kerjanya beda. Itu nggak. Habis gajian sama uangnya udah habis, itu kerjanya beda. Nggak. Robot konstan kerjanya, tergantung input yang diberikan. Dengan AI yang makin lama makin pintar dan robotik yang kerjanya stabil sesuai dengan inputan dari AI, itu presisinya pasti akan semakin naik. Dan itu kualitasnya pasti akan semakin naik. Apa yang ingin saya katakan dari sini adalah Bapak Ibu, bahwa kenapa harus ada standar-standar tadi? Kita mesti tahu kita sekarang pada standar yang mana. Itulah perlunya ISO membuat standarisasi. Kita sebenarnya saat ini sudah berada di standar yang mana nih dari revolusi industri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan ya, dari revolusi industri satu ke kedua, itu butuh waktu 150 tahun. Dari dua ke tiga, itu perlu 90 tahun. Dari tiga ke empat, itu butuh hanya 30 tahun. 45 belum tahu. Tapi trennya itu semakin kecil, semakin cepat, semakin cepat. Perubahan inovasi itu luar biasa. Makin lama makin cepat, makin cepat. Dan kalau kita tidak update, bisa jadi dalam waktu 5-10 tahun kita sudah ketinggalan jauh dalam hal inovasi. Itu perlunya kita mengikuti standarisasi. Selanjutnya tadi memfasilitasi perdagangan dunia tujuannya. Perdagangan dunia itu sebenarnya bukan barang baru bagi peradaban manusia. Itu sudah mulai sekitar 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada perdagangan internasional antar bangsa gitu. Antara bangsa Mesir, Mesopotamia, Venesia dan sebagainya. Mesopotamia itu orang Baghdad dan seterusnya. Venesia itu orang Jordania, Syria, Lebanon dan sebagainya, orang-orang daerah situ. Terus kemudian ada lagi namanya perdagangan jalur sutra. Itu yang menghubungkan perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika. Jalurnya banyak, ada beberapa. Tapi yang saya
highlight itu perdagangan dari India ke Asia Tengah berujung ke uh, Turki. Produk-produknya rutenya seperti itu, berujung ke Turki, dari Turki kemudian dibawa pakai kapal ke Laut Mediterania, ke Eropa, maupun ke Afrika Utara, Mesir, Maroko, Aljazair, dan sebagainya. Seperti itu. Rutenya seperti itu. Dan salah satu banyak komoditasnya, tapi salah satu komoditas yang mengubah dunia itu salah satunya adalah rempah-rempah dari India. India saat itu tuh bukan negara India sekarang ya. India yang dimaksud saat itu adalah termasuk Indonesia itu dulu India, namanya India belakang. Makanya ketika zaman Belanda, Indonesia itu disebutnya Hindia Belanda karena Indonesia itu dulu bagian dari India. Nah, rempah-rempah dari India ini sangat terkenal dan mengubah sejarah gitu ya. Jadinya begini, Eropa itu kan sangat membutuhkan rempah-rempah itu untuk uh, menghangatkan badannya ketika musim dingin. Nah, pada saat itu di dunia itu ada dua kekuatan besar, yaitu uh, kekuatan Romawi atau Roman Emporium dan kekuatan uh, Turki Utsmani atau Ottoman Imperium. Mereka saling adu kekuatan, pengaruh politik, kekuasaan dan sebagainya. Nah, pada suatu saat Ottoman ini menguasai Romawi Timur yang waktu itu disebutnya Bizantium. Termasuk diantaranya adalah Selat Bosporus, Laut Marmara, Selat Dardanella dan sebagainya yang merupakan gerbang dari uh, rute supply chain dari Asia menuju Eropa dan Afrika. Ketika ada konflik politik dan daerah itu di bawah kekuasaan Ottoman, Selat Bosporus itu ditutup oleh Ottoman, sehingga tidak ada suplai rempah-rempah dari eh, Asia ke Afrika dan Eropa. Yang paling bermasalah itu adalah orang Eropa, karena mereka sangat membutuhkan untuk menjaga kehangatan tubuhnya di musim dingin. Pernah saya baca itu, saking butuhnya mereka itu, harga 1 kilogram lada itu sama dengan 1 kilogram emas perdagangan saat adanya penutupan Selat Bosporus itu. Itulah yang mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rute perdagangan baru, untuk menemukan di mana sih India itu, supaya saya bisa beli langsung ke pedagang langsungnya di India. Ini, kita masuk ke ini. Namanya terkenal itu pelayaran samudra. Ada Vasco da Gama, ada Magellan, ada Christophorus Columbus, dan sebagainya. Dan dari pelayaran samudra ini, ketemulah orang Eropa itu bisa menemukan uh, Afrika, dan sebagainya. Ada yang kesasar ke Amerika. Columbus itu kesasar itu ke Amerika. Jadi mereka nggak sengaja menemukan Amerika. Mereka sebenarnya mencari India, cuman mau lewat Afrika itu nggak berani dekat-dekat pantai karena di situ ada bangsa Moro. Bangsa Moro waktu itu di bawah Ottoman. Nggak berani lewat situ karena bisa dihabisin sama bangsa Moro. Mereka nggak berani dekat pantai, jauh ke tengah, kebablasan, kebawa oleh gelombang samudra Atlantik, kebawa ke Amerika. Ketemulah benua Amerika. Karena mereka menyangka bahwa itu mereka sampai di India, penduduk asli Amerika itu disebutnya sama orang-orang Eropa itu Indian, Indian, kiranya itu bangsa India, padahal bukan. Itu kesalahan sejarah yang lucu sih sebenarnya. Cuman ya, tapi bagus gitu. Nah, dari pelayaran samudera itu ketemulah orang Eropa dengan daerah-daerah baru sumber komoditasnya. Dari situ lahirnya kolonialisme. Mereka punya koloni, negara-negara Perancis misalnya punya koloni banyak di Afrika. Inggris juga seperti itu.
Belanda salah satunya punya koloni di Indonesia, dari Hindia Belanda waktu itu. Itu contoh-contohnya. Dan mereka perdagangannya bentuknya merkantilisme. Jadi bukan beli ya, nggak tahu beli atau ngambil dari negara koloninya, dibawa ke Eropa, dijual, mengambil untung dari situ. Mereka menjadi kaya dari negara-negara koloninya. Saya pernah baca buku tentang Agus Salim, itu bahkan Agus Salim itu bilang, negeri Belanda itu bisa bikin dam sepanjang itu, sebesar itu, sekuat itu dibangun dari lada, dari rempah-rempah, kopi, dan gula dari Indonesia. Itu contoh analoginya aja. Negara-negara lain mungkin juga seperti itu. Itu sistem perdagangan di saat itu. Kemudian ada perdagangan era revolusi industri sampai Perang Dunia II. Ini kelanjutannya tadi. Ada kolonialisme, ada merkantilisme. Negara yang dijajah itu merasa terjajah, dan negara-negara Eropa itu masuk ke era industri. Mereka saling bersaing satu sama lain, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan daerah koloni, memperebutkan pengaruh, dan sebagainya. Terjadilah Perang Dunia II. Seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II. Perdagangan. Apa yang ingin saya katakan dari hal ini, Bapak Ibu, bahwa perdagangan itu mampu menggerakkan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah dunia, juga sejarah manusia. Karena itu, perdagangan itu sangat penting untuk dikendalikan. Perlu standarisasi internasional. Sekali lagi, standarisasi internasional. Agar ada kesetaraan. Ada kesetaraan. Sehingga tidak ada penjajahan, tidak ada peperangan, tidak bisa perdamaian, dan sebagainya. Makanya pasca Perang Dunia II, itu ada perjanjian perdagangan multilateral. Lahirlah akhirnya pada 1948 itu namanya GATT, General Agreement of Tariff and Trade. Di situ ada standarisasi tarif dan perdagangan-perdagangan. Sekali lagi, ada standarisasi. Mungkin tidak belum internasional waktu itu, tapi bisa antar negara, antar itu ada kesepakatan perdagangan. Antar komoditas misalnya minyak gimana, batu bara gimana, dan sebagainya. Dan tahun 1995 itu mulailah berdiri namanya WTO, World Trade Organization. Ini banyak mengatur perdagangan ini, internasional, standar-standarnya seperti ini, dan mulailah namanya perdagangan global. Jadi jangan salah, Bapak. Perdagangan itu juga salah satu bentuk peperangan. Cuman peperangan ini kan harus diatur, harus fair. Itulah perlunya standarisasi, termasuk juga dalam perdagangan. Jangan sampai peperangan yang tidak fair. Yang satu bawa senapan otomatis seperti M16 misalnya, yang sekali tembak langsung berapa puluh peluru, satunya bawa ketapel. Makanya perlu ada suatu standar internasional yang mengatur masalah perdagangan. Kemudian abad 21 itu ada digital era, e-commerce, global supply chain, dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin nggak kebayang ya, bakal ada namanya Alibaba dan sebagainya kayak gitu. Zaman-zaman dulu tuh untuk supply chain tuh nggak mudah. Baru di tahun 2000-an ke sini, itu ada Alibaba. Dulu saya waktu di product development, itu produk kalau di R&D itu kan rata-rata butuh barang baru, yang rata-rata di lokal, di dalam negeri belum banyak. Tapi nyari di Alibaba itu, ada semua itu. Ini luar biasa. Dan ini juga harus ada standarisasi harusnya. Nah, ISO akan mengadopsi, mendengarkan tadi ya, dari stakeholder, dari kalangan industri dan sebagainya. Standarnya akan seperti apa nih di perdagangan, di inovasi, di quality, dan sebagainya. Dari situlah ditetapkan standar-standar yang namanya ISO. Begitu ya, kira-kira.
Kenapa standarisasi itu penting? Seperti apa sih struktur standar ISO itu? Ini Bapak. Saya tadi sudah sampaikan bahwa skop saya adalah bicara tentang ISO yang sistem. Jadi untuk ISO sistem manajemen yang ditetapkan mulai tahun 2015 ke sini, itu strukturnya sama semua, yaitu high level structure namanya. Sama semua. Ada 10 klausul, klausul satu ruang lingkup, klausul dua acuan normatif, klausul tiga istilah dan definisi, klausul empat konteks organisasi, istilah kelima kepemimpinan, perencanaan, dukungan operasional, evaluasi kinerja, peningkatan, dan seterusnya. Nah, 4 sampai 10 ini isinya persyaratan kalau kita mengikuti eh, ISO sistem manajemen tersebut. Misalnya ini, ada banyak sebenarnya ISO sistem manajemen itu. Ini saya sebutkan beberapa aja yang cukup populer pas di kalangan Bapak Ibu. Yang pertama yang paling populer itu ISO 91 tentang sistem manajemen itu. Bapak Ibu pasti sudah ada asing lagi lah dengan itu. Minimal pernah dengar atau pernah baca gitu ya. Kemudian ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, 45001 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan seterusnya. Mungkin nggak perlu saya sebutkan satu-satu. Tapi intinya, ini strukturnya sama semua. Kayak begini, seperti 1 sampai 10 ini. Struktur ini sama, namanya high level structure. Implementasinya seperti apa? Ini implementasi dari standar ISO. Itu apa sih kelebihannya? Standar ISO merupakan standar internasional yang diakui dan berlaku secara global, yang dapat diadopsi oleh organisasi, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan industri untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kepatuhan terhadap persyaratan dan praktik terbaik, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan daya saing di pasar global, serta mendapat keunggulan kompetitif di pasar lokal maupun global. Apa manfaatnya? Mengimplementasikan dari standar ISO itu, menurut ISO seperti ini, yaitu adanya kemampuan, ini ISO 91 ya, maaf, adanya kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, serta persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuannya. Keempat, kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan sistem dan yang ditentukan. Ini nggak saya bahas satu-satu ya, karena ini udah terbiasa, udah ada di ISO itu udah ada. Kalau Bapak Ibu mau bertanya nanti silakan tanyakan di bagian diskusi mana yang tidak tahu dan yang kurang jelas dari ini. Karena saya tidak menjelaskan secara detail. Apakah apa sih sertifikasi standar itu yang sesuai dengan judul tadi ya? Kenapa harus sertifikasi ISO? Sertifikasi itu dilakukan melalui proses audit yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk membuktikan kesesuaian terhadap kriteria audit secara objektif. Jadi di sini ada kriteria, Bapak. Misalnya Bapak Ibu mau sertifikasi ISO 91. Salah satu kriterianya adalah harus memenuhi persyaratan-persyaratan ISO 91. Ada kriteria yang lain, misalnya eh, kepatuhan terhadap hukum dan sebagainya. Itu juga termasuk kriteria. Yang kedua, audit itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip audit, yaitu integritas, paparan yang adil, profesional, kerahasiaan, dan keamanan informasi, independen, pendekatan berbasis bukti, dan risiko.
Jadi auditnya sendiri itu kredibel, dapat dipercaya. Proses auditnya sendiri itu juga bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan sertifikasinya itu dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang tidak memihak, kompeten, bertanggung jawab, terbuka, menjaga kerahasiaan, tanggap terhadap keluhan, dan melakukan pendekatan berbasis risiko. Lembaga sertifikasi ini juga diakreditasi oleh lembaga akreditasi. Sehingga uh, itu apa ya istilahnya? Jadi nggak main-main gitu. Lembaga sertifikasi itu mengeluarkan sertifikat seenak-enaknya gitu nggak bisa. Mereka akan terakreditasi juga. Benar nggak mereka melakukan akreditasi itu, sertifikasi itu berdasarkan audit yang benar? Benar nggak auditor-auditornya itu mempunyai kompetensi dan sebagainya? Nah, dengan sertifikasi yang demikian ketat itu, maka perusahaan itu akan mendapatkan kepercayaan dan pengakuan. Pengakuan apa? Ada 7 hal minimal ya, pengakuannya, yaitu tentang organisasi yang sehat menurut kriteria audit yang ditetapkan. Yang kedua, pengakuan bahwa dalam organisasi itu ada kepemimpinan organisasi yang baik dan benar. Yang ketiga, adanya perencanaan yang baik dalam operasional dan penanganan risiko yang terencana. Jadi terencana dan risikonya itu dikendalikan, direncanakan, dikendalikan. Yang keempat, adanya dukungan yang memadai untuk operasional proses. Yang kelima, adanya operasional yang terencana dan terkendali. Yang keenam, adanya pemantauan dan evaluasi kinerja dari sistem manajemen yang digunakan. Yang ketujuh, itu adanya perbaikan dan peningkatan terus-menerus. Sehingga perusahaan ini bukan hanya mandek jalan di tempat atau malah mati, tapi terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Ini sertifikasi itu untuk memberikan kepercayaan hal seperti itu. Gitu. Pertanyaannya adalah, haruskah sertifikasi standar ISO? Tadi tadi judulnya kan apa dan kenapa harus sertifikasi standar ISO, gitu ya. Tadi apa dan kenapanya sudah saya jelaskan, sekarang saya jelaskan harusnya. Harus itu ada dua, Pak. Harus karena kewajiban atau mandatori dengan sanksi tertentu, atau harus karena kebutuhan atau necessity dengan konsekuensi tertentu. Yang kewajiban tadi, kalau kita tidak memenuhi kewajiban, kita akan kena sanksi. Misalnya, ada kewajiban membayar pajak. Kita tidak membayar pajak, maka kita akan kena sanksi. Sanksi denda, sanksi hukum, sanksi pidana mungkin. Akan kena sanksi. Tapi keharusan yang sifatnya kebutuhan, itu tidak ada sanksi. Tapi ada konsekuensi. Contoh nih, kita butuh makan. Tapi kalau saya nggak mau makan, nggak ada sanksi. Saya nggak akan ditangkap polisi, nggak akan dimasukin penjara, dan sebagainya. Tapi ada konsekuensinya. Saya jadi kekurangan gizi, jadi kurang sehat, jadi sakit, mungkin bisa sampai mati. Nah, harus dari judul itu sebenarnya apa? Apakah kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban nggak mungkin. Karena nggak sertifikasi ISO juga nggak masalah. Tapi adalah sebuah kebutuhan. Jadi ISO itu sebenarnya kebutuhan. Benarkah itu kebutuhan?